memicu penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung, terus mau diabetes. Nah itu resikonya semakin tinggi nanti ketika dia tumbuh dewasa. Banyak kelebihan berat badannya dia, gitu. Karena dia dalam masa pertumbuhan, anak-anak dalam masa pertumbuhan ini krusial sebenarnya. Dalam artian ketika kita mengurangi, takutnya tidak mencukupi kan gitu. Jadi memang disesuaikan dengan masing-masing individu si anak. Jadi nggak bisa yang katanya kalau minum es lemaknya beku gitu kan, jadinya cepat banget gemuk. Benar. Sebenarnya tubuh manusia ini ciptaan Tuhan yang paling amazing sih Mbak. Dalam artian dia bisa secara otomatis ketika kita makan terlalu panas atau terlalu dingin, menurut pegangan kita ya, pegangan tangan, itu secara otomatis ketika sudah masuk ke badan, suhunya itu sama kayak suhu badan. Halo Tribuners, jumpa dengan saya Sulfi Sofiana dalam Medical Podcast. Medical Podcast merupakan podcast yang membahas tentang kesehatan dan juga tren-tren medis saat ini. Nah, saat ini kita akan membahas tentang obesitas pada anak. Kenapa sih obesitas pada anak ini menjadi tren untuk kita bahas? Karena buat sebagian orang anak balita gemuk itu menjadi sesuatu yang lucu gitu. Lucu, menarik, tapi ternyata ada banyak kekurangan dan nanti dampak negatif jika gemuk ini akan terus-menerus dan masuk dalam kategori obesitas. Untuk lebih lanjut, kita akan membahasnya dengan ahli gizi yang lebih berkompeten. Di sini ada Kak Filzah Karunia Putri, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau sudah menempuh pendidikan profesi program dietitian di Universitas Brawijaya, juga sudah menempuh program master, program nutrition of health di Belanda. Nah, sekarang baru juga menyelesaikan program profesinya ya, Mbak ya? Sudah, alhamdulillah sudah selesai. Nah, di bidang gizi ini sudah sering nggak sih menemukan obesitas ini sebenarnya untuk anak? Untuk anak sekarang sudah mulai meningkat ya Mbak trennya. Jadi istilahnya sekarang itu Indonesia menghadapi triple malnutrition, triple burden malnutrition. Jadi tadinya tuh hanya gizi buruk dan stunting, tapi sekarang ditambah obesitas. Oke, nambah lagi PR-nya ya. PR-nya nambah lagi gitu kan. Agak miris juga yang gizi kurang banyak, yang obesitas juga banyak sekarang. Jadi diketahui obesitas ini dari mana? Soalnya kan anak kecil memang identik sama gembul gitu kan, gembul lucu gitu kan. Diketahui obesitas ini dari mana? Ketika berat badan menurut umurnya berlebih, dan berat badan menurut tinggi badannya itu juga berlebih. Dalam artian berlebihnya itu di atas plus 2 standar deviasi. Itu bisa dicek juga di buku KMS gitu. Buku pink ya, buku ajaibnya ibu-ibu setiap bulan di posyandu, benar-benar. Tapi memang ada bahaya apa gitu kan? Soalnya kan lucu juga kan, biasanya kan pasti anaknya sehat kalau gendut, biasanya kan orang mikir kan gitu. Ya, jadi kalau kita lihat kan anak kecil gemuk itu tuh benar-benar yang gemesin kayaknya banget. Ideal banget gitu kan. Kayak impian ibu-ibu tuh anak kecil kayak gitu gitu kan. Nah, apa sih resikonya gitu? Yang pertama dia bisa memicu penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung. Terus mau diabetes. Nah, itu resikonya semakin tinggi nanti ketika dia tumbuh dewasa. Resikonya untuk dewasa berarti belum terlihat saat itu memang ya? Bisa pun juga terlihat saat itu juga. Jadi anak kecil tapi kok kolesterolnya udah tinggi, anak kecil tapi kok udah ngep, aktivitas fisiknya juga terganggu otomatis. Karena dia yang harusnya lincah main sana sini sama temennya gitu kan, jadi kayak aduh dikit-dikit udah sesat. Karena dia ya itu tadi badannya udah nggak bisa menopang berat badannya dia yang berlebih. Gitu. Jadi memang mempengaruhi intelijensi sama aktivitas fisik nantinya ya. Benar. Gitu. Kalau untuk faktornya sendiri seperti apa untuk faktor obesitas anak ini? Pemicunya gitu ya. Benar. Faktor pemicunya yang pasti pola asuh. Kembali lagi kalau anak kecil itu tuh masih tergantung dengan orang tua gitu kan. Jadi pola asuh orang tua itu mempengaruhi. Karena apa? Pola asuh orang tua juga akan mempengaruhi pola makannya dia dan pola aktivitas fisiknya dia gitu kan. Jadi biasanya tuh makanannya tidak sesuai dengan gizi seimbang. Anak zaman sekarang tuh jajanannya apa sih Mbak, banyak banget gitu kan. Benar. Oh ya, tadi meningkat ini gara-gara apa? Memang ada faktor resikonya
karena terlalu ada peningkatan gaya hidup, sering ke swalayan gitu atau gimana, atau banyak jajan selama ibunya WFH di rumah atau bagaimana? Jadi macam-macam. Ada yang pertama pola makan yang berubah dalam artian dia tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Anak kecil tuh kan suka banget sama rasa yang gurih. Benar. Ya kan? Rasa yang gurih biasanya dia diturutin hanya makan itu aja. Biasanya hanya karbohidrat gitu ya. Entah nasi, entah mie instan, entah apa gitu. Sama lauk yang semuanya digoreng pengolahannya dengan minyak yang berlebih. Tanpa konsumsi sayur dan buah. Tidak diimbangi dengan konsumsi sayur dan buah. Jadinya kalorinya berlebih. Ditambah anak sekarang senengannya dah sama handphone, depan aktivitasnya komputer. kurang gitu. Aktivitas fisiknya kan gak kayak anak dulu mungkin main sama tetangga. Mungkin juga dipicu oleh kondisi sekarang ya Mbak ya. Yang sedang ada pandemi mungkin. Ini. Cuman tapi kan tidak menghalangi anak itu beraktivitas fisik di rumah. Seumpama dia mau loncat-loncatan atau senam kecil-kecilan untuk anak kecil gitu kan. Dia dari rumah aja sudah cukup sebenarnya. Jadi tadi sih. PR-nya memang pola asuh ya. Saat pola asuh itu sudah salah gitu. Nanti perbaikannya seperti apa ini? Nah, kalau pola asuh salah nih, saya juga nggak bisa berani bilang salah ya, Mbak ya. Mungkin iya, maksudnya lebih kurang sudah tepat mengakibatkan obesitas gitu kan. Pola asuhnya mengakibatkan obesitas pada anak ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan orang Yang pertama, yang pasti pemantauan konsumsi makannya si anak gitu kan. Kecil-kecil diet berarti? Kecil-kecil diet itu kan sebenarnya lebih tepatnya lebih ke pengaturan pola makan. Jadi diet itu orientasinya bukan untuk nurunin berat badan atau naikin berat badan, tapi lebih ke pola makannya seperti apa gitu. Jadi memang dibenerin dulu pola makannya. Seumpama dia suka banget nih Mbak jajan yang manis-manis gitu kan. Jadi nggak mau makan, maunya cuma makan cake manis atau permen atau apalah itu dengan jumlah yang banyak. Nah ini dibenerin dulu. Diajarkan yang namanya makan utama, makan selingan. Makan selingannya pun diarahkan ke buah atau sayur atau mungkin makanan pokok yang istilahnya entah roti, entah ubi. Yang sekiranya dia bisa memberikan zat gizi yang cukup. Gitu, tapi tanpa menambah kalori gitu kan. Sebenarnya kan obesitas itu adalah asupan kalori yang berlebih atau energi yang berlebih tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang sesuai gitu kan. Nah kalau udah kita mengatur pola makannya, kita tambah nih aktivitas fisiknya gitu. Anak sekarang kan dikit-dikit udah deh depan laptop sambil tiduran, sambil duduk gitu kan. Mungkin diajak jalan muterin kompleks atau diajak senam bareng di dalam rumah seperti apa gitu. Kira-kira biasanya berapa kebutuhan kalorinya dia yang harus dipangkas gitu? Nah, untuk penurunan energi sendiri itu memang disesuaikan dengan kemampuan. Apalagi anak-anak ini dalam masa pertumbuhan ya Mbak ya. Nah, kan orang mikirnya gitu, apa nanti juga kurus gitu kan. Mikirnya gitu. Diterus-terusin tambah gendut anaknya. tambah gendut. Jadi memang untuk pengurangan kalori sendiri ini menyesuaikan dengan seberapa banyak kelebihan berat badannya dia. Gitu, karena dia dalam masa pertumbuhan. Anak dalam masa pertumbuhan ini krusial sebenarnya. Dalam artian ketika kita mengurangi, takutnya tidak mencukupi kan gitu. Jadi memang disesuaikan dengan masing-masing individu si anak. Jadi nggak bisa yang pokoknya harus ngurangi 1 kali makan gitu. Nggak bisa disamaratakan sih, karena kita harus ngelihat. Berarti memang harus dipantau kebiasaan awalnya seperti apa, kemudian diatur lagi gitu polanya. Benar. Jadi kasus tiap anak berbeda pastinya. Benar, case-nya beda-beda. Terus untuk biasanya sekarang kan karena orang tua sibuk ya, selain anaknya kemudian di rumah dibatasi aktivitasnya, lebih banyak main gadget, mungkin makannya juga kadang karena orang tua lebih banyak, kadang agak stres ya kalau di rumah terus ya, akhirnya makanannya milih yang simple gitu, frozen food gitu. Itu ngefek gak sih makanan cepat saji, frozen food gitu, ngefek juga gak sih sama obesitas? Ngefeknya ketika dia tidak diimbangi dengan konsumsi sayur dan buah. Karena kasusnya adalah anak-anak usia balita dan anak usia sekolah ya, yang SD gitu ya, SD ke SMP awal, itu mereka obesitas karena konsumsi sayur dan buahnya tuh rendah sekali Mbak. Karena memang kalau sayur dan buah itu kan tidak gurih jatuhnya. Benar. Ya kan, cenderung tawar ataupun manis gitu kan. Nah sedangkan anak-anak itu sama rasa gurih tuh kayak cepet banget, cepet banget jatuh cintanya gitu. Benar. Sekali makan itu terus. Nah ini
juga pola asuh orang tua membiasakan mereka untuk konsumsi buah dan sayur. Tidak perlulah buah atau sayur yang mungkin impor gitu kan. Cukup yang ada yang mudah diakses, dalam artian mungkin paling gampang kan pisang. Jadi nggak masalah frozen food, maksudnya nggak masalah makanan cepat saji asal isinya seimbang gitu ya. Ini juga nih info frozen food sama makanan cepat saji. Benar. Ketika frozen food itu kan sebenarnya makanan olahan yang istilahnya dibekukan supaya masa simpannya nggak lama. Nah, makanan cepat saji yang gerainya udah di mana-mana ini, Oke, benar-benar. Itu bisa dibilang cukup tinggi kalori. Dia sudah dimasak baru di frozen gitu biasanya ya. Karena dia masaknya dengan minyak yang minyak banyak gitu kan. Jadi kalorinya cukup tinggi. Kalau dia konsumsi makanan cepat sajinya ini tidak diimbangi buah dan sayur, dan itu terus-menerus, dalam artian anaknya minta makanan cepat saji, diturutin terus sama orang tuanya, benar. Otomatis kan konsumsinya dia berlebihan. Karena kalau kita cek nih di aplikasi pengecek kalori makanan, atau kita cek di website resmi pemerintah gitu kan, atau di website gerainya sendiri, biasanya dia menyediakan informasi nilai gizi. Berapa sih kalorinya gitu kan, berapa kandungan lemaknya gitu. Satu paket itu setara dengan biasanya untuk anak-anak itu 2 kali makan. Jadi kalau dia udah makan satu paket nih, itu sama jadinya 2 kali makan. Kalau makanan rumahan gitu kan. Jadi juga dia kalau pengen makan nanti dilarang gitu kan susah juga. Nah itu jadi sebagai orang tua juga membatasi konsumsi hariannya ya pastinya ya. Benar. Gitu. Berarti kalau frozen food misal kayak sayur beku, buah beku itu masih tetap bisa dikonsumsi ya? Bisa. Nggak masalah. Tidak mempengaruhi sama gizinya ya? Yang penting beragam sih. Beragam dalam artian jangan mungkin frozen sayur frozen, buah frozen gitu kan. Biasanya kan hanya itu saja kan Mbak. Nah itu lebih baik beragam. Mungkin hari ini kita makan sayur frozen, buah frozen gitu kan, karena sibuk gitu ibunya gitu kan, cepat. Nah mungkin besoknya kita pakai yang fresh gitu kan, beli di Pak Sayur atau beli di pasar atau di supermarket gitu. Terus ada yang bilang juga minum es, kalau orang besar kan es bikin gemuk gitu kan, karena lemaknya beku. Itu gimana, bener nggak sih? Minum es cepat gemuk kalau esnya pakai sirup, pakai kental manis. Benar-benar. Bukan es batu ya berarti ya. Terus katanya kalau minum es lemaknya beku gitu kan, jadinya cepet banget gemuk. Bener. Sebenarnya tubuh manusia ini ciptaan Tuhan yang paling amazing sih Mbak. Dalam artian dia bisa secara otomatis ketika kita makan terlalu panas atau terlalu dingin, menurut pegangan kita pegangan tangan, itu secara otomatis ketika sudah masuk ke badan, suhunya itu sama kayak suhu badan. Jadi kembali ke kandungannya yang dibekukan esnya ini ya. Iya benar. Berarti beda ya antara es krim sama yogurt beku gitu misal. Beda ya? Ya biasanya kan sekarang lagi ini ya, lagi musim jajanan sehat gitu kan. Frozen yogurt gitu kan. Yang teksturnya mirip banget sama es krim gitu. Nah sebenarnya base-nya sama-sama susu. Ya kan, es krim kan juga dari susu. Iya benar-benar. Terus kalau dibilang manis, sama-sama manis. Iya deh. Tapi apa yang membedakan gitu kan? Yang membedakan frozen yogurt ini adalah produk fermentasi. Jadi dia ada tambahan bakteri untuk bakteri pencernaan. Untuk saluran pencernaan. Sedangkan kalau es krim dia susu, gula, selesai. Benar. Oke, jadi meskipun sama-sama kandungan susu juga kalau bentuk pengolahannya berbeda juga efeknya ya. Benar. Gitu. Jadi pada anak obesitas itu memang yang harus diperhatikan selain konsumsi energi yang berlebih, juga biasanya rentannya adalah konsumsi gula yang berlebih. Misalnya apa yang bahan makanan yang mengandung konsumsi energi yang berlebih itu maksudnya? Nah, jadi kayak gini, kasus-kasus anak dengan obesitas itu rata-rata mereka suka banget selingan, snack, jajan gitu kan. Nah, kalau ditanya jajanannya apa aja gitu kan, biasanya mereka suka minum minuman kemasan. Entah yang bersoda, entah yang enggak. Terus mereka suka makan kue-kue ringan, wafer, snack-snack seperti itu. Sebenarnya nggak masalah ketika mereka atau orang tuanya itu tahu cara ngontrolnya. Nah yang bahaya itu kan ketika orang tua nggak ngerti nih gimana cara ngontrolnya atau cara ngasih ke anaknya seberapa banyak gitu. Kadang kan nggak mau makan, udahlah kasih jajan yang penting makan.
Ya ampun, saya merasa bersalah sebagai orang tua. Oke, Gitu. tapi untuk masalah saya bukan obesitas ya anaknya. Oke, kemudian untuk telur banyak kolesterol, perlu dihindari. Kalau untuk anak-anak sebenarnya telur itu kolesterolnya tinggi di bagian kuning sebenarnya. Mak. Kalau untuk anak-anak sebenarnya nggak perlu banget dihindari, dalam artian ketika tidak dikonsumsi terus-terusan ya. Kayak tiap hari telur aja gitu. Nah, kan karena memang prinsip gizi seimbang kan juga beragam. Kalau dia seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, it's okay, nggak masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika memang anak itu ada riwayat penyakit tertentu. Ada riwayat alergi mungkin. Nah, kalau untuk usia kita memang telurnya dibatasin. Benar. Tapi berarti kalau untuk anak obes, kalau untuk anak berpengaruh juga telur? Nah, kalau untuk anak obes memang disarankannya dia tidak hanya sumber protein hewaninya tidak hanya dari telur, tapi juga bisa dari ayam yang tanpa lemak, dalam artian nggak pakai kulitnya gitu kan, atau daging sapi yang tanpa gaji atau lemaknya. Padahal tadi kalau anak kecil bagus ya, kalau anak normal ya, tapi kalau untuk anak obes memang ada pemilihan bahan makanan benar-benar. Supaya dia tetap mengkonsumsi protein tersebut, tapi memang ada khususnya gitu. Daging merahnya aja gitu. Telur putihnya aja. Telur tetap nggak apa-apa, cuman mungkin tadinya biasanya 2, biasanya kan orang ya 2, cukup 1. Makanya banyak anak-anak yang sudah obes gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau yang berlebihan memang nggak baik ya. Benar. Oke. Pemirsa Tribuners gitu. Jadi dari ngobrol kita sama Mbak Filza nih, memang kasus anak dengan berat badan berlebih atau obesitas ini mulai banyak ditemukan karena pola asuh orang tua khususnya saat pandemi ini ya semakin meningkat gitu kan. Banyak orang tua tinggal di rumah, aktivitas fisik berkurang, kemudian konsumsi makanan yang tidak seimbang ini. Benar. Dan ini sebenarnya bisa dipantau dari KMS ya, dari grafik pertumbuhan anak setiap bulannya. Makanya itu perlu sekali untuk dicek setiap bulannya. Balita gitu, ya. Balita itu. Karena ini juga berdampak pada tumbuh kembang anak setelah 5 tahun juga kan. Benar banget Mak. Meskipun dia nanti kalau sudah besar, kurus gitu, resiko-resiko kayak kolesterol, kemudian penyakit jantung itu tetap bisa ya? Tetap bisa. Karena kalau dia nanti setelah 5 tahun ternyata udah gak obes gitu kan, berarti kan bagus, berarti ada perubahan pola makan atau ada penambahan aktivitas fisik gitu. Tapi dia sudah punya resiko seperti itu. Jadi tetap harus dijaga sih lifestyle-nya. Pesannya Mbak Filza sendiri nih pada ibu-ibu di luar sana mungkin atau keluarga yang mungkin memiliki anak dengan tumbuh kembang yang mungkin sudah naik dan mempunyai resiko obesitas seperti apa ini? Nah, yang pasti untuk ibu-ibu yang anaknya mungkin ada resiko obesitas, beri makanan yang beragam. Jadi karbohidrat itu tidak hanya nasi, karena orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan, gitu kan. Bisa diberikan roti, singkong, ubi atau mie, gitu kan. Tapi bukan mie instan. Benar. Karena kalorinya akan berbeda gitu kan. Jadi memang dengan makanan beragam, anak-anak akan terpapar dengan zat gizi yang beragam juga, dan itu akan semakin mendekati pemenuhan kebutuhan gizi di dalam sehari. Jangan lupa buah dan sayur. Karena salah satu kunci supaya anak ini istilahnya menurun resiko obesitasnya adalah dengan mencukupi kebutuhan buah dan sayurnya. Gitu. Jadi nggak perlu yang mahal, cukup beli di pasar atau tukang sayur yang lewat depan rumah. Yang penting memang sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Ada sumber bahan makanan pokok, ada lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Oke, siap. Gitu. Nah itu dia penjelasan Kak Filza, Mbak Filza ini, dosen kita dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, sekilas tentang obesitas yang juga menjadi program prioritas pemerintah saat ini untuk segera diatasi. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Filza. Terima kasih banyak Mbak Sufi. Untuk Tribuners sekalian, jangan lupa tetap lihat untuk Medical Podcast tiap minggunya bersama saya Sulfi Sofiana. Terima kasih atas waktunya.